Monggo Den. Ya, jadi berawal dari Kerajaan Mataram Islam. Beliau adalah putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo yang mempunyai nama kecil Raden Mas Sayyidin. Dan beliau diangkat menjadi raja tahun 1646 hingga 1677 dengan gelar Kasunanan Amangkurat Agung. Beliau ini sampai dimakamkan di sini karena beliau menitip amanah ya. Ketika ada pemberontakan Trunajaya, beliau menghindari dari adanya peperangan dengan Trunajaya. Kemudian perjalanannya beliau disempatkan untuk ziarah ke Imogiri di Sultan Agung sampai di daerah Banyumas, ya, tepatnya di Aji Barang, Windu Aji. Beliau sempat beristirahat di situ, kemudian sedang menyantuni anak yatim, berkumpul dengan para ulama. Kemudian beliau juga di situ memberikan dawuh kepada Mangkurat II atau Raden Mas Rahmat untuk merebut kembali Keraton Pleret, namun ditolak. Kemudian memerintahkan kembali kepada adiknya Pangeran Puger atau Raden Mas Derajat untuk merebut kembali dengan disertai Kiai Tombak Kiai Pleret. Nah, kemudian beliau wafat di daerah Cibarang. Kemudian sebelum wafat, beliau menitipkan pesan untuk dimakamkan di tanah yang berbau harum di samping makam gurunya, yaitu Tumenggung Danupaya atau Ki Lembah Mana. Sampailah dibawa ke sini jenazah beliau, kemudian disemayamkan di ini Pajimatan Tegalarum. Ya, dinamakan Tegalarum karena tanahnya yang berbau harum. Jadi dulu semasa kecil beliau dididik sama Ki Lembah Mana dari usia 5 tahun sampai remaja sekitar 15 tahun. Jadi takdimnya beliau ingin dekat dengan makam gurunya, beliau berwasiat untuk dimakamkan di tanah gundukan yang berbau harum. Nah, mungkin nanti bisa dilihat di dalam bahwa di sini memang aroma wangi, aroma harumnya memang khas. Nah, jadi banyak para peziarah yang datang juga ketika pulang ke rumah kemudian masih mencium bau aroma Tegalarumnya. Masya Allah. Kalau ini barangkali Dan, beberapa ya sudah lama lah diserap oleh masyarakat bahwa Pangeran Amangkurat I itu membunuh 5.000 kiai katanya, dan dalam 1 jam doang gitu, kalau tidak salah seperti itu. Dan barangkali ada ya, pelurusan sejarah jelas dari keraton sendiri kemarin sudah dijelaskan sama Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau Gusti Mung yang lebih dikenal Gusti Mung, bahwa sejarah tersebut adalah pembelokan sejarah oleh sejarawan Belanda, bahwa semasa itu di mana bisa didapatkan sebanyak 6.000 atau sekian ribu ulama. Ya, zaman sekarang saja mengumpulkan 1.000, 1.000 aja susah. Ya, apalagi dipandai dalam waktu 1 jam. Wow. Ya, apakah terjadi bom Hiroshima di tanah Jawa? Nah, itu yang jadi ya. Dan buktinya sendiri itu tidak ditemukan adanya pemakaman ulama-ulama yang di badai tersebut. Itu sudah jelas pembelokan sejarah. Kemudian pelarian beliau dikatakan meminta bantuan kepada VOC. Ya, sedangkan beliau ketika kondisi terdesak, ya dalam diserang oleh Trunajaya, pastinya kan tidak menyempatkan diri untuk ziarah ke Sultan Agung ke Imogiri. Kemudian beliau memang menghindari peperangan itu supaya tidak banyak korban berjatuhan akibat peperangan. Mengingat dulu kejadian era Sultan Agung melakukan peperangan Batavia, banyak orang kehilangan keluarganya. Jadi mengingat itu bahwa peperangan bukan suatu hal atau solusi yang untuk menyelesaikan masalah, tapi itu sudah dideteksi oleh Kanjeng Sunan Amangkurat Agung bahwa itu adalah politik sehingga beliau menghindari. Kemudian dengan apa? Dengan fitnah, dengan pembelokan sejarah tersebut,
yang namanya intan berlian di tempat kotor pun tetap namanya mulia. intan berlian, Mulia, mulia. Den, ya. Begitulah sebuah atau mungkin sesosok Kanjeng Sunan Amangkurat Agung, di mana yang sejarahnya sudah difitnah, tapi para ulama, para kiai tetap bahwa beliau adalah wali yang ikut dalam andil menyebarkan agama Islam, terutama Mataram Islam. Okay. Kalau ini, Den, apa namanya? Saya juga dapat kisah itu dari Kiai Syarif itu ya, bahwa Kanjeng Sunan Amangkurat I itu waktu dimakamkan itu apa terbuka gitu, Ya. Den? Apa iya itu, Den? Ya, ini melihat atau mendengarkan cerita atau cerita dari kakek terus menurun ke abah almarhum. Kemudian saya juga dapat informasi dari Zuriyah Mbah Yai Basir, ya, terus Mbah Ahmad, Kiai Dalhar, Congol. Jadi proses peletakan jenazah beliau itu pada awalnya adalah dengan kondisi duduk menggunakan sorjan jangkep. Nah, itu saya temukan dalam keterangannya dari Sinuhun Pakubuwono ke-12 dalam bukunya Amangkurat Agung, karangan Amangkurat. Itu jelaskan bahwa beliau mengenakan sorjan jangkep, ya, kemudian dilakukan prosesi jamasan, pemotongan kuku dan rambutnya karena masih tumbuh. Masya Allah, udah meninggal Sudah tapi meninggal, tapi rambutnya tumbuh panjang, kukunya pun sama gitu ya, Den ya. Dan kemudian tahun 1945 atas saran Menteri Agama untuk dibumikan, ditutup, menghindari dari perbuatan syirik. Nah, kemudian prosesnya itu nggak langsung dikubur, ya, jadi ditutup kayu kaca dan jasad masih terlihat. Nah, kemudian di tahun sekitar 1960-an mulailah ditutup dengan kijing terbuat dari batu, ya, sampai sekarang. Dan sekarang untuk nguring-nguring budayanya itu kita tetap mengadakan proses jamasan, namun diganti dengan pergantian langse atau lambu Sinuhun Amangkurat Agung. Maknanya tetap sama. Dari pembersihan setiap bulan Suro atau bulan Muharram. Berarti untuk kijingnya itu baru dibuat di tahun 60-an atau memang sebelumnya sudah siapkan itu? Den? Sebelumnya belum. Setelah ada saran dari Kementerian Agama, eranya Pak Soekarno waktu itu ya. Kemudian di tahun 1982 kalau salah itu dikuatkan dengan pengesahan ya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Ya, sudah ditentukan bahwa ini salah satu situs cagar budaya. Jadi situs perubahan di sini untuk ya pembelajaran supaya kita tahu bahwa bukti adanya Mataram Islam itu ada. Ya, dengan rajanya juga ada, makamnya juga betul-betul kita menyaksikan bahwa jasad beliau masih utuh sampai sekarang. Jadi Masya Allah, beliau begitu banyak fitnahnya, tapi Allah membuktikan ya dengan memelihara jasadnya sampai Masya Allah. Kalau kita melihat Tegal itu sangat luas. Dulu ada namanya residen ya, residen. Jadi termasuk di daerah Palapulang, Hatimulia juga termasuk itu bupatinya. Jadi Surat Jadi juga sama. Itu pun di daerah Brebes. Dan pengairan itu kan aliran airnya kan sampai ke sini kan, Kalibung sampai ke Kali Ketiwon situ kan. Ya, itulah ada bukti bahwa pengairan itu sampai meluas sampai ke pesisir di dan termasuk dibuktikan presiden pertama nggak bendungan Cacapan. Betul, gitu. Salah satunya itu. Makanya sebenarnya di eranya Mataram itu juga sudah maju ya dengan ilmu pertaniannya yang mereka mumpuni. Jadi tentunya itu jadi pelajaran buat kita. Kok era dulu juga mengenal seperti ini ya harusnya kita belajar. Dan terus perjuangannya beliau apa istilahnya merakit senjata-senjata karena melihat dari
VOC menggunakan senjata tersebut kemudian kan dibuat secara massal oleh memproduksi Sultan Agung. Itu tadi menarik itu, dan informasi tambahan dari Pak Anies atau orang yang mampu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal terkait apa itu namanya, nama atau disebutkan salah satu leluhur yang memang kuburannya ada di daerah Kalisoka. Kalisoka itu nama kampung di daerah Kabupaten Tegal, tempatnya di Kecamatan Dukuhan. Karena memang makam Kalisoka atau Mbah Purbaya ini boleh dikatakan dalam tanda kutip itu kuburan terlaris. Ya, jadi Kota Tegal itu kuburan terlaris zairin, orang yang zairo itu kalau boleh saya itu paling ramai yang Mbah Purbaya. Masyarakat itu macam-macam, ada yang mengatakan Purbaya itu dari Mataram, bahkan ada yang mengatakan salah satu menantu daripada Adipati pertama Tegal. Nah, ini ada informasi yang terbaru dari Pak Anies dan Ilham bahwa Purbaya ini menurut catatan atau pengetahuan beliau, Mbak Purbaya bukanlah dari kelompok Mataram, tetapi dari kelompok Kesultanan Banten. Coba Dan, apa yang saya dapat info dari Pak Anies itu? Ya, jadi kemarin menyampaikan bahwa beliau itu mempunyai nama Raden Anggabaya atau Pangeran Anggabaya. Sempat saya melihat juga di catatan Pak Hamamita waktu di buku Amangkurat, itu juga ada catatan di bawah bahwa Pangeran Purbaya yang ada di Kalisoka itu bukanlah Pangeran Purbaya yang menjadi panglima perangnya era Sultan Agung atau putranya dari Panembahan Senopati. Ada beberapa versi, kalau catatan di Tanah Banten, di catatan Babat Banten itu nyatakan bahwa beliau adalah Pangeran Anggabaya. Eranya 1637. Itu tertera. Dan memang kalau saya datang ke sana ziarahi, memang kalau toh memang ada atau mungkin sudah ada perubahannya, saya tidak begitu mengenali persis awal mulanya. Cuma memang melihat dari bentuk nisan. Bentuk nisannya memang tidak menunjukkan nisan dari eranya Mataraman ya. Nisannya Mbak Purbaya. Iya. Dan mungkin harusnya kan di sekelilingnya ada lah ya, biasanya itu ada. Seperti saya melihat di daerah Cilacap, Purbalingga, Banyumas, itu masih ada nisan-nisan eranya Mataram, dan bahkan banyak makam Raden atau yang lain juga di sana ada. Jadi salah satu kemarin kan dari saudara yang meninggal di sana, saya coba ziarah ke sana, ikut takziah. Ternyata saya melihat, di sini ternyata masih banyak makam-makam para terah dari Mataram yang meninggal dan dimakamkan di sana. Kalau makamnya Pangeran Purbaya di mana, Den? Dekat daerah Kalisoka, dari sana berarti 15 menit. Oh, Kalisoka ya. Iya, dari beberapa website memang ada disebutkan bahwa silsilah Mbah Purbaya Tegal itu dengan Panembahan Senopati. Ya, karena Pangeran Purbaya itu sampai saat ini pun masih digunakan gelar itu. Putra dari Sinuhun Pakubono ke-13 itu juga bergelar Pangeran Purbaya. Dan kemudian jadi kalau orang yang peneliti atau arkeolog itu terkadang kan bukan kepada satu titik. Misalkan kita ke Mbah Amangkurat, bukan hanya Mbah Amangkurat saja, ketika ke Mbah Purbaya tidak ke Mbah Purbaya, tapi ada beberapa juga meneliti kuburan-kuburan yang ada di sekelilingnya. Kalau di Mbah Purbaya itu kan jelang pintu masuk ke makom beliau itu ada 2 makom.
yang dipercaya oleh masyarakat, beliau adalah Mbah Negoro. Itu yang akhirnya kemudian semacam ada, oh berarti beliau Mataram nih karena ada Negoro. Kita tahu lah masyarakat Tegal itu banyak sekali makom-makom Mbah Negoro, termasuk di Amangkurat kan juga. Di sini mulai dari 5 ya. Negoro 6, Mulai 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Kalau yang satu di mana? Yang satu ada yang akan di daerah Kalisokan, kemudian yang kedua ada di Pakungan. Pakungan, yang ketiga yang di Talang itu ya. Talang. 3, 4, berarti yang 45 di mana dia? 45 saya belum tahu dapat informasinya. Ada yang menyatakan juga di yang di Pekalongan juga informasinya ada. Tapi ya, yang jelas tadi yang disampaikan sampean ini memang perlu semakin diviralkan, perlu semakin dimasifkan untuk menolak, menepis dan sekaligus melawan pembelokan dari sejarawan Belanda yang mengatakan panjenenganipun Sultan Amangkurat Emas itu adalah pimpinan zalim dan kemudian pimpinan yang pernah membunuh sekian ribu ulama. Ini pasti hoax, ini fitnah. Dan saya secara pribadi itu nantang sama orang yang berani mengatakan beliau adalah pimpinan zalim yang pernah membunuh sekian ribu ulama. Saya berani nantang, mubahalah di kuburannya. Udah, siapa yang sudah nggak sabar hidup, ayo datang ke Amangkurat sama saya. 1 jam aja sudah. Karena saya yakin dengan informasi yang di buku sejarah, tapi saya lebih yakin dengan guru saya. Saya pernah mondok di Pondok Pesantren Darussalam di Watu Congol Magelang. Saya salah satu muridnya Mbah Ahmad Watu Congol. Mbah Ahmad Watu Congol itu dulu ketika hidup setiap tahun paling tidak itu membawa santrinya 10-20 bis untuk ziarah ke sini, dan beliau berkali-kali menyatakan Mbah Amangkurat Emas ini leluhur saya dan beliau adalah waliun min auliya. Ya siapapun kok berani mengatakan, orang yang hidup sekarang mengatakan beliau pimpinan zalim, membunuh sekian ribu ulama, ketemu dengan saya mubahalah langsung di hadapan kuburannya. Nggak lama-lama wis mau minta berapa hari, siapa yang pengen ketemu malaikat Israel. Allah. Terus untuk di Den Irham itu di pemakaman nanti yang akan kita ziarah itu, di sana ada makamnya siapa saja, Den? Ya, salah satunya ada di bawah di trap ring, Pak ya. Itu ada makam istrinya, Kanjeng Ratu Kencono. Kemudian di sisi sebelah timur ada Bendoro Raden Ayu Klenting Kuning, putrinya. Ini aja ada. Dan Adipati Manduro Negoro III. Di situ khusus memang masih putra putri dari Sunan Amangkurat Agung. Kemudian ada makamnya tadi Adipati Roksonegoro ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Dan juga ada makam Raden Ajeng Kardina. Nah, ini yang penting, Kardina yang saudarinya Kartini dan juga saudaranya Raden Sosro yang utus siapa kan? Kartono. Mas Kartono. Ya, Sosro Kartono. Ya, itu adalah salah satu saudara ya dari putra putrinya Raden Sosro Diningrat. Ya, yang mana Raden Sosro Diningrat itu masih tidak turunnya nanti ke Hamengkubuwono VI. Nah, nanti ke atas juga ke sini. Makanya kenapa beliau dibolehkan untuk dimakamkan di sini, dan termasuk juga beliau masih tidak turunnya dari Adipati Roksonegoro kan, jadi Bupati Tegal, karena beliau adalah istri dari Adipati Roksonegoro ke-10. Kardina yang di masa hidupnya disiksa oleh Belanda, dicambuk, dipukul, disetrum, sampai diarak, ditelanjangi, sampai kemudian beliau dalam tanda kutip stres, depresi,
dikembalikan ke kampung asal daerah mana? Di Solotigo. Di Solotigo. Di Solotigo dalam masa terapi, ketika dengar Tegal aja kemudian mendadak stres lagi. Saking payahnya, saking tersakitinya beliau oleh perilaku Belanda waktu itu. Nah, Kartina ini adalah sosok ya wanita yang ada di daerah Tegal yang ikut membantu masyarakat untuk mencerdaskan sebagaimana saudarinya Ibu kita Kartini. Jadi Kartina itu kakak adik. Nah, bukti apa itu namanya kemuliaan beliau oleh masyarakat Tegal, alhamdulillah ada rumah sakit besar di Tegal namanya Rumah Sakit Kartina. Nah, jadi kalau orang-orang datang ke Tegal di wilayah Jambon itu ada Rumah Sakit Kartina, itu adalah merupakan tinggalan awal daripada Nyai Mas Raden Ayu Kartina yang merupakan putri dari Pakubuwono, putri dari Raden Mas Sosrotiningrat, tidak turun dari Hamengkubuwono ke-6. Hamengkubuwono 6 terus sampai ke beliau Kanjeng Sinuwun Amangkurat Emas, Amangkurat Agung yang ada di Pesarean Tegal. Jadi untuk masyarakat Tegal dan sekitarnya, panjenengan salah alamat kalau kemudian mencari kemuliaan dari leluhur sebelah. Ya kembali aja ke kampung halaman leluhur sendiri. Jadi leluhur kita, orang-orang kita itu lebih mulia. Hanya kemudian orang-orang sekarang, anak-anak sekarang itu bacaannya, bukunya, YouTube-nya, isinya sudah dibelokkan oleh kelompok-kelompok daripada kolonialisme. Artinya bahwa kita harus sadar penjajahan masih belum berhenti. Kita mesti harus melawan penjajahan secara informasi sejarah. Kan begitu ya, Den? Iya, betul. Nah, yang dekat ziarah ke Amangkurat, ada banyak sekali makam leluhur panjenengan di sini. Yang dekat juga ziarah ke beliau dari keluarga Banten, silakan di Mbah Purbaya Kalisoka dan beberapa makam-makam leluhur yang ada di Kabupaten Tegal. Tegal ini daerah yang sangat tua sebenarnya, tapi nanti lain waktu aja lah itu. Nah, buktinya temuan-temuan yang ada di Semedo, Den. Betul. Nah, iya itu. Itu kemarin juga ada, saya lihat bahwa ada salah satu putranya Pangeran Diponegoro yang dimakamkan di daerah Wanagopa, Reman. Daerah sini itu, Den, ya. Berarti Suradadi ikutnya. Putra Diponegoro. Putra Diponegoro. Oke. Dari istri yang beberapa dengan nama Yai Hasan. Oke. Itu. Yai Nama Hasan. Raden, Yai ya. Hasan. Ada nama Raden. Ada nama Raden namun disembunyikan. Yai Hasan. Yang pas kebetulan makam tersebut ternyata satu komplek dengan makam kakek dari istri saya. Gitu. Haji Ismail dimakamkan di sana. Saya kemarin lihat informasinya dari, kalau tidak salah, yang posisi Pak Teguh. Wanagopa itu kan balai desanya kiri jalan. Sebelah mananya? Jadi begitu masuk Wanagopa, nanti ada perempatan belok kiri, itu udah langsung komplek pemakaman besar. Oke. Karena kemarin saya juga sempat ke sana. Tapi ya wis dikicing ada namanya ya? Enggak dikicing, masih tanah. Memang nisannya itu terlihat memang nisan baru, cuma informasi warga masyarakat sekitar di situ beliau adalah Yai Hasan. Dan mungkin sudah ditelusuri sama Pak Teguh, itu memang di situ ada salah satu putra dari Pangeran Diponegoro yang lebih memilih syiar di daerah situ. Berarti masih saudaranya Mbah Dipo Wongso berarti. Bisa jadi. Ya, kan, karena di situ juga ada makam tua juga kan, Mbak Semedo di situ yang dekat dengan museum di situ. Ya. Kalau sampean kalau bedanya kalau ke makamnya leluhur Nusantara sama ke makamnya Habib, bedanya gimana orangnya? Lebih berasa. Lebih berasa. Oh, ini seperti kampung sendiri. Tidak ada rasa yang janggal lah istilahnya. Itu kalau di leluhur. Ya, kalau ziarah ke makamnya Habib merasa di negara beda lah. Pasti beda, jelas. Ini kita masukin tim di bagian spiritual. Ini bagus loh, Muria pakai jubah. Karena di penelitian kami Muria itu bukan putra Sunan Kalijogo, Den. Gak apa-apa, ini kita masuk itu. Karena di kami juga penelitiannya kuburan Sunan Kalijogo itu tidak tinggal di Langu, Den.
Terus di mana Kiai? Terus di mana? Adalah nanti lah kerja tim nanti.